kasih Tuhan. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sambil kedua angkat tangan kita, harapan kita buat Tuhan katakan, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Sekali lagi lebih hati, lebih sungguh lagi dengan iman kita katakan, langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kami percaya sepenuhnya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Oh, betapa bangganya kami punya Bapa seperti Engkau. Banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi kami tahu Tuhan kami adalah merancangan segala yang terbaik atas hidup kami. Bahkan Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kami perjalanan sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan, kami akan melihat pengharapan baru terjadi, sukacita baru terjadi. Apa yang kehilang Tuhan gantikan di tahun ini juga. Apa yang ditunda, apa yang ditahan, saat ini kami percaya, kami menuai, kami menuai, kami menuai. Oh, rabatosanda kaya rabalabalabalabalabalabala, syarabalabalabalabalabalabala, syarabalabalabalabalabalabala, syarabalabalabalabalabalabala. Tidak ada lagi penurunan, tidak ada lagi stagnasi. Kami bangkit, kami pulih, pulih, sembuh. Oh, rabalabalabalabalabalabala, syarabalabalabalabalabalabala. Kau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh rasakan kasih-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami akan mendengar sebagian daripada isi hati Tuhan, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan, yang akan menyatakan isi hati-Mu. Urapi juga Pak Yan nantinya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Satukan setiap kami dalam kesatuan roh yang unity. Terima kasih, hanya Roh Kudus saja hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini pengharapan kami yang seutuhnya pada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semuanya. Salam. Salam. Nah, saya mengucapkan selamat tahun baru. Di tahun ini kita percaya ada penuaian besar terjadi atas hidup kita. Amin. Apa yang hilang, Tuhan gantikan di tahun ini. Apa yang tertunda, Tuhan akan kerjakan di tahun ini. Air mata yang sudah banyak kita tabur di tahun-tahun sebelumnya, Tuhan gantikan dengan sorak-sorai kemenangan. Haleluya. Haleluya. Nah, saya langsung saja ya, nanti akan diterusi oleh Pak Yan yang ada di tengah-tengah kita. Ayo multimedia bantu saya. Nah, hari ini saya kasih judul firman Tuhan adalah Waymaker. Di dalam tahun permulaan yang baru ini, Tuhanlah pembuat jalan atas segala sesuatunya. Amin. Nah, yuk kita langsung kepada firman Tuhannya. Lanjut yuk. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari pertama kita menginjak di tahun 2025. Ya Bapak Ibu sekalian, nah tahun lalu ya semua sudah jadi kenangan. Ya keberhasilan kita, mungkin juga banyak kegagalan kita, ya mungkin banyak prestasi kita, apapun sudah menjadi kenangan. Amin. Ada satu perkataan yang bagus dikatakan, kemarin merupakan sejarah. Sejarah itu tidak bisa diubahkan lagi. Ya, baik yang baik, prestasi atau apapun tidak bisa diubahkan lagi karena sudah lewat. Itu merupakan sejarah. Nah, hari ini adalah anugerah. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian kita semua masih bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah anugerah. Oleh sebab itu di dalam setiap anugerah kita hargai hidup kita sebaik mungkin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kata satu lagi, kalau kemarin adalah sejarah, hari ini adalah anugerah. Besok adalah misteri. Nah, banyak orang berkata, besok ini tidak ada satupun yang tahu apa yang bakal terjadi. Jangankan besok, pulang dari gereja pun tidak ada yang bisa memprediksi. Nah, hari-hari ini kita berjalan di dalam situasi dunia yang bukan baik ya Bapak Ibu sekalian. Janji Tuhan, firman Tuhan mulai digenapi. Ya, akan terjadi masa-masa sukar. Akan terjadi masa-masa sulit. Ini mulai digenapi Bapak Ibu sekalian. Tahun 2025 ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Perhatikan, di dalam segi ekonomi bukan baik. 2024 tahun itu yang baru lewat, itu kemarin saya dengar berita, itu sekitar 85.000 orang kena PHK. Nah, memasuki tahun ini, itu perusahaan besar, perusahaan raksasa, sekitar 60 perusahaan akan bangkrut. Nah, masalahnya adalah yang di PHK bukan golongan bawah saja, maaf. Golongan menengah juga mulai gelisah. Nah, perhatikan. Itu berbicara ekonomi. Nah, berbicara lingkungan, keadaan alam juga ekstrim. Semua mulai berubah. Keadaan alam ya. Bapak Ibu sekalian, secara kesehatan pun ya, saya agak susah baca, saya turun ya. Nah, secara kesehatan pun, kemarin saya baca berita. Di China saat ini, hari ini juga, ya sudah rumah sakit dipenuhi oleh pasien. Tiba-tiba ada satu model flu yang mirip dengan gejala dengan COVID. Nah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Nah, satu hal, nah kita mulai belajar. Apapun yang akan Tuhan izinkan, kita tetap berharap sepenuhnya hanya pada Tuhan Yesus saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kondisi mau dikatakan ya, Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, karena ketegangan politik, ketegangan di Timur Tengah dan lain-lainnya mengakibatkan dunia ini kondisi dalam keadaan gelap dan berefek pada Indonesia. Nah, bukan hanya itu saja, secara pangan pun mulai krisis. Kemarin istri saya tiba-tiba bilang, dia ngomong ke saya, beli kacang ya, kacang tanah biasa ya, apa? Kacang merah, kacang merah yang biasanya cuma 20.000, ini jadi 40.000 katanya. Nah, semuanya mulai akan melonjak. Tapi apapun kondisi yang akan Tuhan izinkan, kita punya Tuhan yang ajaib. Dia sanggup meleputkan kita. Dia sanggup menjaga hidup kita. Amin. Hidup kita bukan apa yang kita lihat. Tapi hidup kita berdasarkan janji Tuhan. Janji Tuhan hari ini katakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Katakan sesuatu yang baru. Ya, Tuhan bisa sanggup membuat sesuatu yang baru. Percayakah kau? Percayakah kita? Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru. Di sini dikatakan, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang berantara. Tuhan berjanji dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang berantara. Nah, puji Tuhan, saya sudah beberapa kali Tuhan izinkan pergi ke Israel. Kalau kita lihat padang gurun itu sesuatu yang gersang. Sesuatu yang sepertinya tidak ada kehidupan. Tandus, kalau malam hari dinginnya minta ampun. Kalau siang ketemu
musimnya panas sekali. Nah, untuk cari yang sumber mata air hampir nggak ada. Nah, itu yang akan Tuhan kerjakan. Tuhan akan buka jalan. Di dalam kekeringan, di dalam ketandusan, Tuhan akan buka jalan. Yang mungkin dikatakan amin. Beri tepuk tangan dia bagi Tuhan Yesus. Nah, bukan hanya Tuhan buka jalannya. Dia berjanji akan membuat sungai di padang berantara. Padang berantara ini sama. Kayak tidak ada kehidupan. Bahkan terpencil. Ditinggalkan. Nah, tapi Tuhan bisa membuat air. Sungai kehidupan di padang berantara. Hari ini kita tahu memang dunia tidak bisa menjanjikan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita. Hanya satu. Yesus satu-satunya. Dalam kekeringan. Dalam ketandusan. Dia sanggup buat jalan atas hidup kita. Dia sanggup buat sungai-sungai. Aliran kehidupan dalam kehidupan kita. Apa yang mustahil Tuhan sanggup kerjakan. Apa yang terhilang Tuhan gantikan di tahun ini juga. Apa yang tertunda Tuhan selesaikan di tahun ini juga. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Kita percaya Tuhan kita ajaib. amin. Ya, serahkan harapan kita sepenuhnya ke dalam Tuhan. Biarlah sepanjang tahun ini Tuhan yang kendalikan hidup kita. Dia yang atur hidup kita, berjejakkan anugerah yang terbaik. Amin. Sekali lagi beri tepuk tangan beri bagi Tuhan Yesus. Ayo multimedia bantu saya lagi next. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Firman Tuhan ini sering kita baca. Kasih setia Tuhan selalu baru, setiap saat, setiap pagi. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, jangan berhenti di situ. Kita perlu deklarasikan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Mau masa sulit, masa gelap, harapan kita sepenuhnya jangan pada manusia. Jangan kepada siapapun. Karena masing-masing kita pribadi punya kesusahan sendiri. Sepertinya saja saya lebih baik. Sepertinya saja Pak Yan lebih baik. Tapi Pak Yan dan kami juga punya permasalahan yang harus kami hadapi masing-masing. Amin. Oleh sebab itu, pengharapan kita sepenuhnya di tahun 2025 ini hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat pribadi kita. Dialah empunya emas, perak, dan bumi, dan semua ciptaannya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke. Bagaimana kita melewatinya adalah kita berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Ingat, hanya berharap. Kalau mentok, teriaklah di hadapan Tuhan. Kalau mentok, jangan cari manusia. Jangan curhat kepada manusia. Curhatlah kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik. Dia Allah yang tahu. Dia menyediakan tepat pada waktunya. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah, oke, next bantu saya lagi. Nah, tadi kita sudah belajar. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Dia akan membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang berantara. Nah, untuk mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan, pastikan kita juga harus berubah menjadi baru dulu.
Nah, firman Tuhannya adalah, yuk kita baca sama-sama yuk. Demikian juga, tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, Bapak Ibu sekalian perhatikan. Zaman dulu, zaman pada waktu Israel itu, menyimpan anggur itu dalam kantong kulit. Ya, kantong kulit. Nah, anggur yang baru tidak bisa diisi dengan kantong yang lama. Kalau kantong yang lama itu, fermentasi daripada anggur akan membuat kantong itu pecah atau koyak. Paham? Nah, kantong anggur berbicara sikap hati kita. Nah, kalau kita mau melihat Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita, dimulai dari sikap hati kita, terlebih dahulu harus diperbaharui. Minta hati yang baru, tinggalkan pengalaman masa lalu. Mungkin kita banyak kecewa, mungkin kita punya luka atau kepahitan, tinggalkan. Jangan lihat ke belakang lagi, lihat ke depan. Berikan, minta Tuhan berikan hati yang baru bagi kita. Sehingga apa? Ketika kita siap hati kita yang baru, kita sanggup menampung berkat yang baru yang akan Tuhan kerjakan. Beri tepuk tangan yang berhebat. Haleluya. Sesuatu dimulai dari hal yang baru. Manusia yang baru juga. Pengalaman, zaman saya, dulu ada handphone itu dimulai handphonenya raksasa. Yang raksasa, itu harganya mahal sekali. Nah, saya masih ingat, kayak kalau film Hong Kong itu kayak Geng Leng Bos punya. Besar sekali. Kalau kepiting mungkin bisa pukul kepiting, capitnya bisa pecah ya. Tapi mahalnya minta ampun, Pak Yan. Kalau hitung sekarang bisa 100 jutaan satu handphone. Nah, itu zaman pertama handphone. Nah, terus lanjut Nokia. Saya Nokia, Ericsson, kita sudah banyak pengalaman. Itu semua kecil aja. Nah, itu suatu teknologi yang luar biasa sekali. Handphone Nokia, kita pernah pengalaman, Motorola dan Ericsson. Nah, zaman itu punya handphone udah hebat sekali. Nah, tiba-tiba berubah. Masih ingat? Kamu punya PIN berapa? Masih ingat gak? BlackBerry ya. Revolusi semuanya. Segala sesuatu yang berubah keadaan yang baru. Nah, revolusi kalau ketemu bukan minta nomor handphone lagi, minta PIN-nya waktu itu ya. Sekarang masih ada yang minta PIN? Masih ada? Enggak ada lagi. Nah, lewat itu muncul namanya Apple Android. Nah, sesuatu yang baru dimulai dari bayar harga kita juga. Sesuatu yang baru disediakan, kita juga harus siap menjadi yang baru juga. Ketika kita mulai berubah mengikuti zaman, kita tahu ternyata smartphone sekarang itu canggih sekali. Saat ini ya, tapi saya nggak tahu nanti 10 tahun ke depan akan muncul yang jauh lebih dahsyat lagi. Hari-hari ini mulai muncul yang nama teknologi AI. Ya, semua bisa terkoneksi berita melalui satu smartphone yang namanya AI. Hal apapun, mau bikin apapun bisa. Kemarin istri saya waktu mau print banner ya, banner gereja, dia kewalahan karena waktunya mepet sekali. Ya, kebetulan kami juga agak sibuk dan waktunya tiba-tiba. Dia langsung tolong bikin banner yang dia mau ya. Ternyata AI bisa bikin. Dan hasilnya luar biasa sekali ya seperti di depan itu. Nah, sesuatu yang baru akan Tuhan kerjakan. Tapi kita memiliki sikap hati yang baru juga. Untuk menampung berkat yang baru. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, next bantu saya lagi. Nah, sesuatu yang baru yang kita kerjakan dimulai dari mana dulu? Kalau kita mau melihat jalan Tuhan yang baru, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah. Tidak hanya sekedar cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, hari-hari ini ayo tingkatkan kita mencari Tuhan lebih lagi. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, bawa pribadi, hubungan kita pribadi dengan Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Nah, kalau kita mendahulukan Tuhan, saya percaya Tuhan tahu segala sesuatu yang menjadi permasalahan kita. Dia pembuat jalan atas hidup kita. Waymaker, selalu buat jalan yang baru dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Haleluya. Nah,
ketika kita dahulukan Tuhan dan kebenarannya, firman Tuhan katakan sebab itu, dia baca sama-sama. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari saja. Bapak Ibu sekalian perhatikan. Orang mau bilang 2025 sulit, gelap. Ya, siap nggak siap kita harus hadapi. Setuju? Setuju? Nggak bisa kita balik ke 2024 lagi. Nggak bisa kita balik ke 2020. Mau buruk, mau gelap, mau apa, tetap hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Seburuk apapun, kemarin di kurs saya tiba-tiba Tuhan kasih hikmat. Seburuk-buruknya tahun 2025, saya percaya tidak akan lebih buruk daripada 2020. Masih ingat 2020? Halo? Hah? Pandemi COVID-19. Itu baru benar-benar gelap. Dunia seperti kiamat, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semua lockdown, terkunci, terisolasi. Bukan hanya itu saja. Saya itu secara kejiwaan seperti mau gila kata orangnya. Ngelihat sesuatu takutnya minta ampun. Nah itu bukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Berbulan-bulan bahkan tahun. Setuju? Setuju? Segelap, semengerikan, setakut-takutnya. Nyatanya masih hidup kita. Betul? Beri tepuk tangan. Masih bernafas, masih bisa menyembah Tuhan. Kalau hari itu Tuhan jaga kita, yakinkan 2025 Tuhan sanggup pelihara kita lebih daripada yang kita pikirkan. Jauh lebih daripada yang kita takutkan. Amin. Amin. Jangan pernah takut. Kita semua satu generasi yang sudah pernah melewati masa seperti kiamat. Dunia seperti kiamat. Semua nggak boleh keluar pun harus lapor RT, segala macam. Saya pernah mengalami dan Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami masa itu. Itu yang mengerikan pun Tuhan luputkan sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan akan melimpah di tahun 2025 ini. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percaya sepenuhnya di dalam Tuhan. Dia akan meluputkan kita. Dia akan membentengi kita. Dia akan membuat jalan yang baru di padang gurun. Sungai-sungai di padang berantara. Beri tepuk tangan dia bagi Tuhan. Haleluya. Oke, next bantu saya lagi ya. Nah, setelah kita cari Tuhan, mendahulukan Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan di tahun ini? Yuk, 3, 2, 1. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia mendekat. Nah, firman Tuhan ini katakan, bukan saja mencari Tuhan saja, tapi berseru. Kalau berseru itu ibaratnya berteriak. Angkat pengakuanmu di hadapan Tuhan. Angkat seruan kita di hadapan Tuhan. Artinya setiap saat kita butuh Tuhan. Amin. Amin. Tidak ada yang bisa menolong kita. Berserulah kepadanya setiap saat. Kalau Tuhan berkati, Tuhan lindungi, jaga kita. Tanggal 1 masih bisa beribadah. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau baik. Aku bersyukur karena kebaikan Tuhan atas kehidupan saya tidak pernah berhenti. Amin. Haleluya. Nah, bukan hanya berseru saja. Ayo kita baca sama-sama lagi. 3, 2, 1. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Maka ia akan mengasihinya dan kepada Allah kita. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. 2024 sudah jadi sejarah. Mungkin ada pengalaman, banyak pengalaman kita yang gagal. Mungkin ada kesalahan, kekeliruan yang tidak sengaja ataupun sengaja. Firman Tuhan katakan, orang fasik meninggalkan jalannya. Roh Kudus sadarkan kita bikin keliru, ayo bertobat, minta pengampunan. Amin. Nah, bukan hanya itu saja, orang jahat juga meninggalkan rancangannya.
Kalau mungkin ada hal yang keliru, hal yang salah, hal yang jahat, tinggalkan. Balik kepada Tuhan. Tuhan kita Maha Pengasih. Dia Maha Mengampun. Tidak diingat-ingat segala pelanggaran kita. Asal kita mau berubah, kita mau akui, kita mau minta ampun, bertobat di hadapannya. Beri tepuk tangan sekali lagi paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Jangan lupa cari Tuhan, berserulah teriak kepada Tuhan, dan tinggalkan segala kekeliruan kita. Amin. Oke, next bantu saya. Yuk. Nah, kita baca sama-sama lagi yuk. 3, 2, 1. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kita tidak menjadi lemah, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Ya Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau Tuhan lindungi kita, Tuhan luputkan kita, ini waktunya. Gereja tampil menjadi berkat. Gereja tampil menjadi saksi Tuhan. Dengan kehidupan kita, orang bisa percaya dengan Tuhan. Amin. Dengan hidup kita, orang bisa penasaran. Ini kok anak Tuhan ke gereja kok luar biasa ya hidupnya. Ada sesuatu yang spesial yang menjadi penasaran. Amin. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Miliki sikap bermurah hati. Ya, bermurah hati ini bukan hanya berbicara tentang keuangan. Apa yang ada pada kita, maksimalkan kita untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita punya suara, berilah suara yang terbaik untuk memuji dan menyembah dan memuliakan namanya. Amin. Kalau kita punya suara hanya bisa berteriak di hadapan Tuhan, bawa waktu yang lebih lagi. Topang keluarga kita. Gereja ini juga butuh banyak pengerja. Kita akan menuai bersama-sama. Kita akan buka kesempatan bagi yang melayani. Punya suara emas, sama-sama kita boleh melayani Tuhan. Dengan pujian penyembah. Punya talenta, karunia pendoa. Sama-sama kita berteriak di hadapan Tuhan. Ya Pak, saya nggak punya apa-apa Pak. Saya nggak bisa apapun. Oke, bisa berdiri kan? Bisa senyum nggak? Kita butuh aser, kita butuh diaken juga. Amin. Nah, kita butuh juga tim pujian penyembahan tahun ini juga. Ayo sama-sama. Kita akan buka training, kita akan buka kesempatan, sama-sama kita melayani Tuhan, Raja di atas segala Raja. Beri tepuk tangan dia bagi Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita percaya Tuhan kita ajaib. Dia sanggup buka jalan di padang gurun, yang mustahil, yang kering. Ya sungai di padang belantara, yang mustahil. Tuhan bisa kerjakan. Di Alkitab banyak loh. Perhatikan. Bangsa Israel ketika dikejar oleh Firaun, yang mustahil Tuhan bisa buka jalan di laut Teberau. Itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apalagi ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, di depannya ada sungai, namanya sungai Yordan. Tuhan bisa melakukan jalan di sungai juga. Tidak ada yang mustahil juga. Alkitab mencatat ketika Paulus dan Silas dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka berseru, mereka memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya dengan teriakan juga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba guncangan gempa bumi yang mengikat mereka, bahkan pintu penjara pun terbuka. Bahkan kepala dari penjara itu ketakutan hampir mau bunuh diri. Apa yang terjadi? Keselamatan terjadi. Hari ini jangan batasi Tuhan. Jangan batasi apapun karya Tuhan. Tuhan sanggup buka jalan di laut Teberau di atas hidup kita. Dia sanggup buka jalan di sungai Yordan di atas kehidupan kita. Bahkan apa yang terikat pun Tuhan sanggup pulihkan kembali. Mungkin suami kita seperti nggak ada harapan. Istri anak kita seperti nggak ada harapan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, mungkin Pak aku udah capek menginjil. Nggak mungkin lagi suamiku, nggak mungkin pasanganku bisa bertobat. Hari ini Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Di tahun ini juga, beri tepuk tangan. Haleluya. Hal yang membelenggu kita, Tuhan sanggup putuskan belenggu-belenggu itu. Tuhan gantikan dengan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Ketika kita datang berseru, mengandalkan Tuhan, tinggalkan masa lalu yang tidak baik. Oke, mungkin yang terakhir, next. Nah, oke ya.
3, 2, 1, yuk kita baca sama-sama dok. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, janganlah kau khawatir apapun juga. Ayo nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Cari Tuhan, tinggalkan masa lalu kita. Bapak Ibu sekalian, hidup yang bermurah hati, senantiasa kita berdoa dan mengucap syukur. Ya, banyak berdoa, banyak masuk dalam hadirat Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kalau hari ini belum ada jawaban, aku percaya Tuhan akan membuat yang baru. Tidak ada mustahil di dalam Tuhan. 365 hari ke depan, ayo kita pakai untuk Tuhan. Andalkan Dia lebih lagi. Amin. Nah, kita maksimal dalam iman kita, kita percaya. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Setiap langkahku ada di matamu, Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Setiap langkahku ada di Matamu, Kau yang aku berjejakkan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Percayaku, percayaku sepenuhnya di dalam. Percayaku, percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Tuhan, kami sambut hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Kami percaya hal-hal yang baru, bahkan sungai di padang gurun, sungai di padang gurun. Tuhan membuat tempat-tempat yang tandus penuh dengan air menjadi padang yang berumput hijau. Kami akan nikmati kemurahan dan kebajikan di tahun ini Tuhan. Kami deklarasikan Tuhan sebagai kepala atas tahun ini dalam nama Yesus. Bagian kami adalah Tuhan. Engkau akan melakukan kasih setiamu bagi kami apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, lanjutkan pesan Tuhan. Biar kami pulang dengan sukacita. Karena kami tahu ada Tuhan yang memegang kami Tuhan. Menuntun kami menjadi pembuat jalan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sambut lanjutan daripada perkataan firman dan juga perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Selamat tahun baru. Ya saudara-saudara, seluruh dunia menyambut tahun 2025 ini dengan antusias saudara-saudara. Karena ada angka 5 di akhir daripada 2025. Kalau orang Yahudi 5785 juga. Jadi sudah waktunya kita masuk dalam tahun dengan inisial 5. 5 ini di dalam kekristenan itu bicara tentang kasih karunia. Katakan sama-sama. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Oh, ada yang berkata, kok enak? Itulah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang baik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara, tangkap apa yang disampaikan oleh gembala tadi, bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang baru.
Amin. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin engkau gak pernah bayangkan. Harapkan itu Tuhan kerjakan di tahun ini. Nah saudara-saudara, saya akan lanjutkan saudara. Saya tentang perjalanan hidup orang percaya. Ada terminal kehidupan. Katakan sama-sama, terminal kehidupan. Mazmur pasal yang ke-23. Kita baca Mazmur ini. Mazmur pasal 23. 1, 2 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara, kalau engkau mempercayakan hidupmu kepada Tuhan sebagai gembala yang baik, kalau hari ini kita tempatkan Tuhan sebagai kepala atas tahun ini, maka Tuhan akan menuntun kita untuk menikmati ada 4 tahap kehidupan. Saya akan tunjukkan saudara. Oke, ini. Yang pertama saudara, disebut dengan hidup baru dalam Kristus. Katakan sama-sama, hidup baru dalam Kristus. Ya. Yang kedua, kita akan menjadi murid Kristus yang diperlengkapi. Katakan sama-sama, murid Kristus. Yang ketiga, kita akan menjadi orang percaya yang dewasa. Katakan dewasa dalam Kristus. Dan yang keempat, terminal yang terakhir, kita akan menikmati Tuhan dalam kebahagiaan selamanya. Ini saudara-saudara, kalau Tuhan jadi gembala dalam hidup kita, menurut Mazmur pasal yang ke-23, nyanyian tentang gembala yang baik itu, maka saudara-saudara, saudara akan nikmati tahapan-tahapan kehidupan yang luar biasa. Nah saudara, mulai dari yang pertama, hidup baru yang Tuhan sediakan pada waktu kita menyambut Dia, itu seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 23 ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, Tuhan sendiri, kalau kita mempercayakan hidup kita kepadanya, Dia akan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Tuhan akan menyediakan keperluan-keperluan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ini bukan janji yang kosong. Semenjak saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, engkau akan diangkat menjadi anak-anaknya. Katakan anak Tuhan. Kalau anak boleh minta apa saja, bukan? Saudara-saudara, anak tidak perlu pikir besok saya makan apa. Tidak perlu saudara. Siapa yang mikirin? Orang tuanya. Kalau engkau percayakan hidupmu kepada Tuhan, engkau pasti akan makan dan Tuhan akan menyediakan apa yang engkau perlukan. Yang percaya katakan amin. Bahkan Dia akan menuntun engkau ke air yang tenang. Akan ada ketenangan. Itu adalah pengalaman yang semua kita pasti alami pada waktu kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Dia membaringkan kita, Dia menyediakan hal-hal yang indah buat perjalanan kehidupan kita. Nah saudara, Mazmur pasal yang ke-37 ini Mazmur daripada Daud juga. Dia bercerita tentang hidup sebagai anak Tuhan. Ini Daud, dia berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Jadi dari dia muda sampai dia tua. Dikatakan, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Bila Tuhan menjadi pemimpin dalam hidup kita akan menikmati banyak kebaikan Tuhan. Bahkan hidup kita akan jadi berkat. Yang percaya katakan amin.
Saudara-saudara, inilah hidup tahap yang pertama yang Tuhan itu minta kita jalani, dan Dia mau menunjukkan kasih yang ajaib dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita dalam kekurangan? Tadi gembala sudah berkata, minta kepada Tuhan karena kita anaknya. Amin. Kalau anak minta sesuatu kepada ayahnya, dia nggak peduli ayahnya bisa atau tidak, dia hanya minta saja. Sebab dia percaya ayahnya pasti sediakan dengan luar biasa. Saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan, engkau boleh meminta. Jangan diam. Apa yang engkau perlukan, minta kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau adalah Bapa yang penuh kasih? Lakukan ini Tuhan. Minta kepada Tuhan. Waktu-waktu kita sekarang, saudara, tidak lagi perlu bersungut-sungut, tidak perlu biarkan kekhawatiran menghantui hidup kita. Tapi nyatakan kepada Tuhan apa yang kita perlukan. Dan waktu engkau bermohon, Tuhan akan melakukannya dengan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara-saudara, saya dulu waktu baru lahir baru, saya pun heran. Hebat kali ya. Enak sekali ya jadi orang yang baru lahir baru, minta apa saja disediakan. Kalau saudara belum mengalaminya, minta itu kepada Tuhan. Sebab ini janji Tuhan, Dia adalah gembala yang baik, engkau tidak akan kekurangan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, setelah kita nikmati sebagai anak, itu tahap pertama. Baru tahap pertama. Semua orang percaya harus mengalaminya. Kalau belum, minta dan nikmati. Nikmati semua yang engkau perlukan, yang engkau minta sebagai doa menjadi jawaban dalam hidupmu. Lalu ada fase kedua dalam kehidupan iman, yaitu setelah kita nikmati kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang jadi masalah, saudara. Kita berhenti di menjadi anak Tuhan saja. Nikmati untuk diriku. Tuhan mau kita melangkah. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ketiga berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada kata Dia mulai menuntun. Jadi kita mulai bersama-sama dengan Dia, mulai berjalan bersama-sama dengan Dia, dan Dia mulai mengajarkan kita hal-hal yang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah tahapan di mana semua orang-orang yang telah menikmati kebaikan Tuhan harus melanjutkan fase yang kedua, terminal yang kedua, yaitu Tuhan mau kita menjadi murid Kristus. Katakan sama-sama, saya mau jadi murid Kristus. Ya, Tuhan mulai menuntun kita. Nah, ini yang benar, ini yang kamu perlu lakukan. Kalau yang pertama kita terima saja, yang kedua ini kita mulai tanya, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Saudara-saudara, kalau engkau sudah nikmati kebaikan Tuhan, saya percaya di hati itu ada kerinduan. Tuhan, saya ingin buat sesuatu bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara belum nikmati kebaikan Tuhan, nikmati dulu tahap yang pertama. Minta kepada Tuhan dalam doa-doa saudara. Saudara akan lihat Dia akan menjawab, sebab Tuhan tidak pilih kasih. Amin. Kalau Tuhan memberkati gembala kita, Bapak Pendeta Albert, dengan banyak sekali mujizat jawaban doa. Kalau Tuhan memberkati saudara kita yang lain dengan banyak sekali jawaban doa, maka hal yang sama pasti akan terjadi dalam hidup saudara juga. Yang penting saudara minta sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Saudara-saudara, murid-muridnya itu semua mengalami mujizat. Mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan, makanya mereka bersedia ikut Tuhan. Dan Tuhan mulai melatih mereka untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Di tahap yang kedua ini, saudara-saudara, ini yang kita akan lakukan sama-sama juga tahun ini. Tuhan akan mengubah kita dari anak-anak rohani menjadi seorang murid Kristus. Caranya bagaimana? Tuhan akan menambahkan pengetahuan kita. Tuhan akan menambahkan pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita melalui gereja ini untuk mementor kita. Kehidupan rohani kita harus tingkatkan, diperlengkapi untuk bertumbuh menjadi seorang yang mengenal Tuhan lebih lagi. Dan supaya kita semua bisa menjadi alat Tuhan. Tidak ada yang jadi penonton saja, saudara. Ini tahun di mana Tuhan mau kita bertumbuh. Tahun lalu ada penundaan, tidak apa-apa. Penundaan itu bagus ya, supaya kita tahu tujuan kita. Tapi kita akan melangkah terus karena Tuhan punya rencana yang luar biasa besar untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita antusias di tahun ini, saudara-saudara, untuk belajar. Nanti kalau ada pembukaan pelayanan yang tadi gembala kita sampaikan, daftarlah, saudara-saudara. Saya nggak bisa apa-apa, tapi saya bisa senyum, saya bisa shalom, saya bisa sapa. Yang
Yang opa oma sapa opa oma, yang anak muda menyapa anak-anak muda. Sambut dengan sukacita supaya hidup kita ini tidak hanya menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi seorang yang bertumbuh menjadi murid Kristus. Yang mau katakan amin. Saudara-saudara, kita akan diperlengkapi, akan diasah. Jadi hidup kita tidak akan hanya untuk diri kita sendiri saja. Tuhan akan pakai hidup kita menjadi berkat. Itulah tingkat kebahagiaan kedua yang Tuhan sediakan. Dan semakin kita menggunakan pengetahuan rohani kita, maka saudara-saudara, kita akan terbentuk menjadi seorang pelayan yang terampil. Nah, saudara-saudara, Pak Albert, gembala kita ini, saudara, dulu bukan hamba Tuhan. Bukan. Orang biasa, saudara. Saya pun bukan hamba Tuhan pada lahir langsung jadi hamba Tuhan. Tidak, saudara. Saya enggak tahu apa-apa. Tapi saya dengar Tuhan mau pakai hidupmu dan saya berkata, pakai saya Tuhan, bentuk saya. Tiba-tiba Tuhan bentuk. Nah, saudara-saudara, saya juga dalam perjalanan iman, saya dampingi. Sekarang mereka menjadi hamba-hamba Tuhan di bidang mereka masing-masing. Pendoa yang diurapi. Mereka menyampaikan firman Tuhan, pengajar yang luar biasa, saudara. Kenapa? Karena mereka berkata, ini hidup saya. Saya tidak mau hidup untuk diri saya sendiri. Bentuk hidup saya. Yang mau katakan amin. Saya percaya di gereja ini sudah banyak pendoa. Akan lahir pendoa yang menduplikasikan dirinya kepada pendoa-pendoa baru yang lain. Amin. Ada diaken-diaken yang akan mengajar teman-teman yang lain menjadi diaken-diaken, menjadi asyir-asyir. Pemuji penyembah akan ditambahkan lebih banyak lagi, saudara-saudara. Sehingga kita semua akan melayani. Tidak ada yang jadi penonton. Kita semua menjadi pelayan-pelayan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ciri yang kedua ini, saudara-saudara. Tahap yang kedua ini, maka murid akan menikmati banyak mujizat. Yohanes 14 ayat yang ke-12 berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Kalau saudara percaya dan saudara mau serahkan hidup saudara kepada Tuhan, yang mau memakai hidup saudara dan engkau berkata, pakai hidup saya. Maka tiba-tiba apa yang Tuhan pernah lakukan dulu di dalam Alkitab, tiba-tiba Tuhan impartasikan dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, mujizat-mujizat akan ada di dalam pengalaman-pengalaman pelayanan kita. Kalau kita mau berkata, saya mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, kalau saudara tidak mau, saudara-saudara, Tuhan akan pakai yang lain. Tapi saya berdoa tidak ada yang jadi penonton. Amin. Amin. Ya, saudara-saudara, meningkat dari anak Tuhan yang nikmati kebaikan Tuhan menjadi seorang yang bersedia melayani di dalam rumah Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita telah melewati tahap yang kedua ini, Tuhan mulai pakai hidup kita. Ada tahap yang ketiga. Ini yang kurang enak, saudara. Yaitu fase ketika kualitas hidup kita yang merupakan fokus. Tuhan mau kita memiliki hidup yang berkualitas. Nah, di sini saudara-saudara, pemazmur bernyanyi di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara-saudara, ada waktunya saudara-saudara, Tuhan itu mulai membawa kita melewati lembah kekelaman. Ya, ini saudara, tidak ada yang suka, tetapi ini akan menolong kita memiliki hidup yang berkualitas. Katakan kualitas. Ya, Tuhan mau kita terbentuk menjadi perkakas yang mulia. Supaya waktu Tuhan datang, Tuhan berkata, engkau adalah hamba yang berbahagia. Maka saudara-saudara, untuk punya kualitas, maka sesuatu itu harus mengalami proses. Tapi Alkitab berkata, ini hanya singkat saudara-saudara. Saat aku melewati lembah kekelaman, dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Jadi kita hanya berjalan, kita tidak akan berhenti saudara-saudara. Itu bukan tujuan hidup kita. Itu bukan terminal terakhir saudara. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sangka terjadi dalam hidup ini, masalah saudara, ada sakit penyakit,
ada pergumulan, ada tragedi. Kemarin kita hadapi sama-sama COVID, saudara-saudara. Itu hanya tahapan terminal saja, itu bukan tujuan akhir. Bukan itu tujuan Tuhan untuk hidup saya dan saudara. Kalau saudara mengalami masa-masa sukar di tahun 2024, atau kalau Tuhan izinkan saudara berhadapan di tahun ini, katakan itu bukan tujuan akhir saya. Itu hanya terminal, amin. Wah, takut ya. Ya, tidak enak saudara. Saya pernah mengalami ini saudara beberapa tahun yang lalu. Kecelakaan beruntun. Anak-anak saya tabrakan sekalian saudara. Saya pikir sudah cukup, saya pula yang tabrakan lagi. Aneh saudara. Dari kanak-kanak saya sudah belajar bawa kendaraan saudara. Tapi kali ini saudara, saya sedang nyetir bersama dengan keluarga saya. Orang tua saya lengkap. Adik saya saudara. Tiba-tiba saya yang nyetir saudara. Dan kecelakaan itu kecelakaan maut. Kalau lihat mobilnya, tidak percaya bahwa orang yang di dalam hidup. Tapi saya baik-baik saja saudara. Saya mengalami hal yang mengerikan. Tapi itu adalah pengalaman. Sekalipun saya berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun lembah itu Tuhan izinkan saya jalani, saya tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan saya. Haleluya. Tuhan hanya izinkan itu. Dan dia buktikan, dia pemelihara hidup saya. Saya tahu banyak saudara-saudara mengalami hal yang dekat dengan maut, saudara-saudara. Oh, penyakit tiba-tiba. Saya tahu saudara, bukan mudah berhadapan dengan penyakit-penyakit yang mematikan. Berhadapan dengan keadaan yang orang berkata sudah tidak ada harapan lagi. Tapi buktinya kita ada sampai hari ini. Kita baik-baik saja karena kita punya gembala yang tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada lawan yang tiba-tiba bangkit untuk mengganggu kehidupan kita. Kita tidak pernah cari lawan, tiba-tiba mereka bangkit. Jangan takut saudara-saudara. Itu tidak akan meruntuhkan kepercayaan kita. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku ada dalam keadaan itu, tetapi justru keadaan buruk akan membuktikan bahwa ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Sebab ada gada dan tongkat yang akan melindungi dan memelihara kita. Gembala kita punya tongkat, saudara. Waktu dombanya sudah hampir tidak berdaya, maka dia akan datang menyatakan pembelaannya. Dia akan memukul musuh-musuhnya, meninggalkan domba-dombanya. Dan dia akan tarik dombanya mendekat sekali lagi kepada Tuhan untuk menikmati hidangan di hadapan musuh-musuh kita. Jadi saudara, kalau ada masalah, jangan saudara berhenti percaya. Sebab itu hanya diizinkan untuk kita lihat Tuhan memberi hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Yang percaya katakan amin. Dan ujungnya adalah kemenangan yang Tuhan sediakan. Tujuan akhir. Ini adalah tujuannya. Terminal paling akhir, yaitu kita akan menikmati Tuhan dalam kebahagiaan selama-lamanya. Saudara-saudara, Mazmur 23 ayat yang ke-6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Jadi sekalipun aku berjalan itu sebentar saja saudara. Itu pun kita tidak perlu takut. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan ujungnya Tuhan akan bawa kita. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, saudara, di dunia ini kita hanya sementara. Ada yang 80 tahun, ada yang baru 70 tahun Tuhan sudah panggil. Tapi itu hanya sebentar saja saudara. Tujuan kita adalah kerajaan Allah. Amin. Dalam kekekalan saudara. Di sini kita ada hanya perjalanan terminal-terminal. Tapi jangan pernah lepaskan Tuhan. Izinkan Tuhan pegang saudara. Saudara akan cerita banyak sekali kebaikan dalam hidupku ya Tuhan. Aku ingin membalasnya dengan melayani Engkau. Waktu Tuhan izinkan masalah-masalah proses, aku lihat tangan Tuhan. Dan aku tahu Tuhan akan bawa aku selama-lamanya
bersama-sama dengan Tuhan. Kalau kita jadikan Tuhan gembala kita yang baik, hari boleh berganti, musim boleh berubah, tapi kasih sayang Tuhan tidak akan berhenti di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, supaya kehidupan kita bisa nikmati kebaikan Tuhan, maka mari kita siapkan diri kita untuk terus berharap kepada Dia. Jangan lepaskan pengharapan. Percayalah Dia adalah gembalamu yang baik. Bila Kristus menjadi gembala dalam kehidupan kita, maka Dia sendiri akan menuntun kita melewati terminal-terminal kehidupan dan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang indah, kehidupan yang berarti, kehidupan yang diwarnai dengan mujizat-mujizat, dan kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Waktu kita nikmati itu, saudara, orang-orang akan bertanya, kenapa engkau bisa begitu bersuka cita menjalani hari-hari yang susah? Kita akan cerita, kita punya gembala yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin.